Yo teman-teman, seperti biasa bagaimana kabar kalian untuk pagi ini? Semoga apapun hal positif yang kalian lakukan di hari ini bisa diselesaikan dengan baik ya. Dan Tamagon selalu mengingatkan, jangan lupa untuk selalu bersyukur. One Piece is back nakama. Seminggu sudah kita berpuasa menunggu chapter selanjutnya. Dan tentu hari ini kita akan bersemangat karena sudah mendapatkan sarapan spoiler di pagi hari. Jadi spoiler ini fix ya, sudah terkonfirmasi langsung oleh pihak terpercaya yakni Reddit dan juga Warscan Forum. Lanjutan cerita One Piece dari chapter ke chapter tentu semakin menegangkan karena sebelumnya kita mengetahui sang Laksamana Kizaru akhirnya bertemu dengan sang kapten kita Monkey D. Luffy yang sebelumnya sudah mengalahkan Sentomaru. Belum lagi kita mengetahui bahwa Rob Lucci kembali beraksi dengan menargetkan Vegapunk, namun untung saja dia diselamatkan oleh Stacy dan juga Zoro. Nah oke, jadi sebelum masuk ke dalam bocorannya, seperti biasa siapkan diri kalian untuk memulai pagi ini dengan doa dan juga semangat agar apapun yang kalian rencanakan di hari ini bisa terwujud dengan baik dan juga lancar. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1092 kita kali ini diberi judul Insiden Tiran Menyerang Tanah Suci. Chapter dimulai dengan menampilkan posisi dari Kuma untuk saat ini. Dia sudah sampai di Mariojoa. Beberapa penjaga mencoba mencegah Kuma. Kuma menggunakan Ursa Shock kepada penjaga dan juga Tenryubito. Itu mengakibatkan mereka mengalami luka yang cukup serius akibat serangan dari Kuma. Sementara itu di sisi lainnya Akainu muncul. Akainu berkata, "Apa yang kau lakukan di sini, Kuma?" Akainu berpikir apa yang boneka tanpa kesadaran seperti Kuma ini lakukan di sini. Pertarungan pun terjadi antara Akainu melawan Kuma. Akainu tidak mau markas pemerintahan dunia dibombardir dan diserang secara terus-menerus, maka dia langsung turun tangan untuk menghentikan Kuma. Akainu membuat wajah Kuma meleleh sebagian dengan Meigo, serangan yang dia lakukan di Marineford ke Oyaji. Kuma tidak mencoba melakukan pertahanan, dia hanya lari dan menghilang. Tenryubito marah-marah dengan Akainu karena gagal menangkap Kuma. Persediaan makanan di Mariojoa sepertinya juga mulai dibatasi. Nah, flashback di sini pun terjadi 2 tahun yang lalu ketika Akainu menangkap Bonnie. Akainu bilang ke Bonnie bahwa Kuma bersedia secara sadar untuk di-upgrade modifikasi untuk sistem dari tubuhnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita beralih ke Pulau Egghead. Pertarungan masih berlanjut antara Kizaru yang berhadapan dengan Luffy di chapter kemarin. Sekarang pertarungan mereka kembali memuncak dan Luffy menggunakan kemampuan dari Gear Force Snake Man-nya melawan Kizaru. Kizaru memegang sinar di kedua tangannya dan memblokade serangan dari Luffy yang seperti keduanya menggunakan Busutsuka Haki. Kizaru berkata, "Kau sungguh lawan yang tangguh." Yep, seperti yang keduga dari orang yang berhasil mengalahkan Kaido. Kizaru terbang agak jauh dari Egghead untuk melakukan persiapan serangan. Kizaru berkata, "Kecepatan adalah power." Kizaru balik ke Egghead dan menendang Luffy dengan kekuatan penuh. Luffy kemudian mental terbang mengenai robot Vega Force 01. Robot itu pun hancur. Nah, sementara Franky masih berada di dalam robot. Flashback Vegapunk memperlihatkan Vega Force ke Kizaru. Oke, di sisi lainnya Sunny baik-baik saja karena jatuh dari Pulau Awan Egghead. Dan sementara itu, Bonnie kali ini yang menyerang Kizaru. Kizaru berkata, "Dirimu sudah tumbuh besar, jangan paksa aku untuk menyerang orang-orang yang ku tahu dalam misiku ini." Bonnie ditendang Kizaru dan dia mental ke Egghead Barrier. Kizaru pun menuju ke tengah-tengah control room di dalam lab base. Kita pun mendapatkan halaman ganda di mana terlihat Luffy yang sudah masuk ke dalam mode Gear 5 dalam bentuk raksasa. Dia memegang Kizaru dengan tangan raksasanya. Vegapunk, Nami, Edison, Usopp, Atlas yang melihat itu shock dan kedua bola mata mereka pun keluar. Muka Kizaru santai-santai saja. Nah, di akhir chapter, Ancient Robot bagian matanya terbuka, sepertinya dalam kondisi menyala karena mendengar detak jantung dari sang dewa pembebasan. Yup, dan tentunya berita yang paling membahagiakan adalah bahwa di minggu depan tidak akan ada libur alias chapter akan rilis seperti biasa. Oke, jadi seperti biasa ya, Tamagon akan sedikit memberikan beberapa pendapat mengenai bocoran yang sudah kita dapatkan di pagi ini. Kita langsung saja dimulai dari yang pertama, yang tepat Tamagon prediksikan di konten kemarin, yakni One Piece chapter 1092 kali ini akan berjudul Kuma. Analisa Tamagon kemarin menyebut bahwa dari chapter 1090 sampai 1092 rentetan judul mengarah ke pelaku pembantaian di Kepulauan Sabaody. Dimulai dari chapter 1090 yang berjudul Kizaru, di chapter 1091 yang berjudul Sentomaru, dan dalam chapter terbaru kembali mendapatkan judul Kuma. Jadi dejavu ya bahwa 3 orang ini pernah melakukan mimpi buruk terhadap kru bajak laut topi jerami di Kepulauan Sabaody dan mengarah ke musuh-musuh yang benar-benar tidak bisa dikalahkan oleh mereka pada saat itu. Nah, dan pada masa sekarang mereka akan membuktikan bahwa mereka sudah 100 kali lipat jauh lebih kuat dari sebelumnya. Besar kemungkinan 3 nama ini akan
mendapatkan getah dari apa yang mereka lakukan terhadap kru bajak laut topi jerami di Sabaudi, dengan ketiga dari mereka akan berakhir dengan kekalahan. Dimulai dari Sentomaru yang sudah kalah walaupun teman-temannya sendiri yang melemahkannya. Kemudian ini adalah detik-detik dari kekalahan dari Kuma di chapter depan, karena Akainu sudah terlihat memonitor pergerakan dari Kuma. Dan kita tunggu saja si kepala sekolah Shinchan ini kemungkinan besar dipastikan akan segera menemui kekalahannya di sini, terhitung saat akan mendekati Vegapunk dan juga teman-temannya yang akan bereaksi atas hal tersebut. Nah, ini adalah yang paling unik di chapter ini. Robot kerajaan kuno mengamuk di Pulau Egen. Dia mendengar detak jantung dari sang dewa pembebasan. Nah, ini sesuai dengan teori Tamagon kemarin ya, yang juga menganalisa tentang hal itu. Kalian bisa cek linknya di deskripsi. Pertanyaannya adalah, apakah robot ini akan ikut join untuk melakukan pertarungan di Egen ini dan mengajak Vegapunk beserta dengan Luffy dan kawan-kawannya membantu mereka kabur karena kondisi Vega Force 01 sekarang benar-benar rusak terkena hantaman dari kekuatan Kizaru. Nah, mungkin tadi kalian punya pendapat mengenai hal ini. Silahkan tulis di kolom komentar, oke? Seperti biasa, jika kita membahas tentang spoiler terbaru One Piece, kali ini Tamago juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini. Nah, informasi menarik pertama di minggu ini yakni mengenai One Piece chapter 1091 kemarin. Kalau kalian teliti, kalian akan melihat sebuah panel yang memperlihatkan bagaimana Sentomaru yang mencoba untuk melakukan serangan terhadap Kizaru dengan menggunakan kapaknya. Namun dalam panel tersebut, serangan yang dilakukan oleh Sentomaru ini tidak membuahkan hasil kepada Kizaru karena kemampuan dari buah iblis Logia yang dia miliki. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat tersebut Sentomaru mengaktifkan hakinya atau tidak? Jika iya, kenapa tidak berefek kepada tubuh yang dimiliki oleh Kizaru yang seorang pengguna Logia yang harusnya terkena karena kelemahan Logia adalah haki? Pertanyaan ini sebenarnya banyak sekali ditanyakan. Nah, jadi Tamagon akan mencoba menganalisa selogis mungkin tentang hal ini. Kita tahu bahwa kemampuan dari Logia sangat lemah terhadap haki. Sentomaru pastinya akan tahu mengenai hal ini. Dia rasanya memang harus menggunakan haki tersebut terhadap Kizaru. Dan pertanyaannya, jika dia memang menggunakan haki, kenapa Kizaru tidak terluka? Jawaban yang paling logis adalah menurut Tamagon, Kizaru menggunakan tipikal haki Kenbunsoku-nya, yang dimana dia melihat jauh dulu ke masa depan sehingga dia mengetahui bahwa Sentomaru akan melakukan sebuah serangan menggunakan haki. Lalu di sini terlihat dengan gampangnya diprediksi oleh Kizaru yang dari awal Kizaru memutuskan untuk membelah badannya menjadi dua bagian sebelum terkena kapak yang diselimuti oleh haki Sentomaru. Jadi jauh sebelum Sentomaru menyerang, Kizaru sudah memprediksi gerakan tersebut dan berupaya untuk menghindarinya dengan melihat masa depan. Hal ini pun jauh-jauh pernah Kizaru perlihatkan juga pada saat pertarungannya di Marineford, di mana dia melakukan hal yang sama seperti sekarang. Kizaru pada saat itu melakukan pembacaan masa depan sehingga dia bisa terhindar dari serangan yang dilakukan oleh Shirohige, meskipun pada saat itu konsep haki belum diperkenalkan. Selanjutnya, Tamagon menginformasikan tentang berita terbaru dari One Piece live action yang akan diadakan oleh Netflix. Tentu dari kalian sepertinya sudah menonton live action yang sudah dirilis pada tanggal 31 kemarin kan? Nah, perlu kalian ketahui bahwa One Piece live action telah mencapai penayangan serentak tertinggi di 84 negara. Lebih banyak dari series manapun dalam sejarah Netflix. Bayangkan saja, di 84 negara itu, pada tanggal 31 kemarin, One Piece live action mendapatkan peringkat pertama penayangan tertinggi di Netflix. Tentu ini artinya One Piece live action Netflix benar-benar sukses dan meledak di pasaran, dan ini pun akan mengindikasikan pihak dari Netflix mempertimbangkan untuk membuat season keduanya kembali, dan itu akan membuat banyak orang kembali menunggu kedatangan season keduanya. Menonton live action ini sampai episode 8 membuat kita benar-benar dibuat terharu, sedih, senang, dan bercampur aduk seakan live action ini memainkan emosi kita saat menonton. Tentunya banyak sekali upaya dan juga proses dengan kerja keras dari seluruh pemain dan juga tim produksi untuk mengeluarkan semua apa yang mereka punya untuk proyek besar live action ini di tahun ini. Mulai dari produser, penulis, aktor, sutradara, desainer, kameramen, dan juga yang lainnya. Semua orang mengerjakan produksi ini melakukan yang terbaik, menuangkan kerja keras mereka dalam bentuk live action. Mereka berjuang keras untuk memastikan bahwa orang-orang tidak akan rugi dan kecewa terhadap live action yang satu ini. Live actionnya memang tidak terlalu sempurna. Sebenarnya ada beberapa masalah yang Tamagon lihat dan masih banyak ruang untuk diperbaiki. Namun sekali lagi, masalah tersebut tidak terasa dengan enjoynya kita selama penayangannya berlangsung. Setelah ini pun Tamagon melihat di beberapa forum maupun platform sosial media sangat antusias menyambut positif live action dari One Piece ini. Sekali lagi ya, terima kasih kepada orang-orang ahli yang sudah berkecimpung untuk membuat proyek ini terwujud dan mewujudkan
dunia One Piece menjadi kenyataan. Ini benar-benar proyek yang mengagumkan. Itulah keajaiban One Piece yang sebenarnya, kemampuan untuk menyatukan semua jenis orang untuk berbagi kegembiraan. By the way, ini adalah mata uang yang digunakan dalam One Piece live action berdasarkan desain dari Oda. Berita yang terakhir adalah One Piece kali ini berkolaborasi dengan game Fortnite, menggunakan nuansa bajak laut dengan kapal Going Merry sebagai pembukanya, diiringi dengan restoran Barati sebagai lokasi dari adu tembakan mereka nantinya. Bagi yang suka dengan Fortnite ataupun genre game seperti ini, tentunya jangan melewatkan momen ini ya. Info selanjutnya akan kita dapatkan mengenai kabar perilisan game yang sudah berkolaborasi dengan One Piece ini. Jadi tunggu saja ya nakama. Yap, sekian saja pembahasan Tabagon mengenai spoiler yang ada pada hari ini. Begitu juga dengan beberapa informasi terkait dengan berita One Piece seminggu belakangan ini. Terima kasih ya dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tabagon hari ini. Sampai jumpa di review chapter 1092. Sekian dari Tabagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.